Kurnia Afruliana, NPM 1975-10-216, kelas Kriminologi 5B. Mata kuliah Sosiologi Perilaku Menyimpang, dosen Ricky Novarijal, Sos and Krim. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu cara mengatasi perilaku menyimpang menggunakan teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Setiap masyarakat memiliki cara untuk mempromosikan ketertiban, stabilitas, dan kemampuan memprediksi situasi di dalam kehidupan sosial. Tanpa kontrol sosial, kehidupan sosial akan tidak dapat diprediksi, bahkan chaos. Ada dua tipe umum dari kontrol sosial. Yang pertama, kontrol sosial internal, dan yang kedua, kontrol sosial eksternal. Kontrol sosial internal terletak di dalam individu dan dikembangkan selama sosialisasi. Orang akan mempraktikkan kontrol sosial internal ketika orang tersebut bertindak menurut kesadaran diri, atau dalam kata lain, Anda melakukan sesuatu karena sesuatu tadi adalah benar untuk dilakukan. Sedangkan kontrol sosial eksternal, proses dari sosialisasi tidak menjamin bahwa semua orang akan menyesuaikan diri dengan aturan-aturan sosial sepanjang waktu kontrol sosial eksternal harus dihadirkan. Kontrol sosial eksternal didasarkan pada sanksi-sanksi sosial, reward, dan punishment dirancang untuk mendorong tingkah laku yang diinginkan. Contoh kasus dari perilaku menyimpang yang saya ambil di sini adalah tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan perbuatan yang melanggar aturan atau norma yang ada di dalam masyarakat. Masa remaja dari umur 12 sampai 18 tahun merupakan masa transisi dari usia anak-anak ke usia dewasa. Pada masa ini, remaja mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi akan hal-hal baru. Kenakalan remaja sangat dipengaruhi oleh peranan keluarga, walaupun faktor lingkungan juga sangat berpengaruh, karena apabila lingkungan keluarga tidak harmonis, yaitu seperti keluarga broken home yang disebabkan karena perceraian serta kesalahan mendidik, akan berpengaruh kepada anak yang dapat menimbulkan kenakalan remaja. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri individu itu sendiri, seperti krisis identitas. Individu gagal dalam mencapai identitas sehingga mengalami kebingungan akan konsep diri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri. Faktor eksternal yang menyebabkan kenakalan remaja adalah perceraian orang tua, lemahnya komunikasi yang terjalin antara anak dan orang tua, masalah finansial, dan lemahnya pendidikan moral. Adapun faktor lainnya seperti faktor usia, faktor pendidikan, faktor pergaulan remaja, serta faktor masyarakat. Contoh dari kenakalan remaja yang sering terjadi di masyarakat yaitu seperti berkelahi dengan teman, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, tawuran, balap liar, dan lain sebagainya. Dampak dari kenakalan remaja adalah akan menghancurkan masa depan dari anak itu sendiri. Cara mengatasi kenakalan remaja menggunakan teori kontrol sosial sebagai berikut. Bagaimanapun, kenakalan remaja harus dilakukan pengendalian karena apabila berkelanjutan akan menyebabkan kerusakan pada kehidupannya pada masa yang akan datang. Selain dari pihak keluarga, pengendalian kenakalan remaja juga harus dilakukan dari lingkungan dan teman bermain remaja tersebut. Kenakalan remaja dapat diatasi dan dicegah dengan beberapa pendekatan. Orang tua dapat melakukan langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi kenakalan remaja. Orang tua perlu mengenali mana
perilaku-perilaku remaja normal dengan perilaku mengarah ke perilaku negatif, sehingga dapat mengambil langkah untuk mencegah kenakalan pada remaja. Berikut adalah hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama, mengendalikan diri. Yang kedua, membangun komunikasi asertif antara orang tua dengan anak. Yang ketiga, membuat batasan yang jelas. Yang keempat, memahami mengapa anak terlibat dalam kenakalan remaja. Menurut analisis teori kontrol sosial adalah dikarenakan remaja menyimpang tersebut memiliki ikatan sosial yang lemah dengan keluarga maupun masyarakatnya. Bisa menggunakan teori kontrol sosial untuk mengatasinya, karena sistem keyakinanlah yang membimbing apa yang dilakukan oleh orang-orang dan yang secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apapun bentuk keyakinan yang dipilih. Salah satu teori kontrol sosial sebagaimana disebutkan oleh Travis Hirschi dalam Social Bond Theory sebagai berikut. Yang pertama adalah attachment, yang kedua komitmen, dan yang ketiga adalah keterlibatan. Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kaitan attachment dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain, sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. Attachment itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu attachment total dan attachment partial. Attachment total adalah keadaan di mana seseorang individu melepas rasa yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk selalu menaati aturan-aturan, karena pelanggaran terhadap aturan tersebut berarti menyakiti perasaan orang lain. Sedangkan attachment partial adalah suatu hubungan antara seseorang individu dengan lainnya, di mana hubungan tersebut tidak didasarkan pada peleburan ego dengan ego yang lain, tetapi karena hadirnya orang lain yang mengawasi. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa attachment total akan mencegah hasrat seseorang untuk melakukan deviasi, sedangkan attachment partial hanya akan menimbulkan kepatuhan bila terdapat orang lain yang mengawasi, karena apabila tidak terdapat pengawasan, maka orang tersebut akan melakukan deviasi. Komitmen adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi, dan sebagainya. Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan individu seperti sekolah, pekerjaan, kegiatan organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa para benda, reputasi, dan masa depan. Segala investasi tersebutlah yang mendorong orang untuk taat pada aturan-aturan yang berlaku. Dengan demikian, investasi tersebut dapat digunakan sebagai rem bagi hasrat untuk melakukan deviasi atau penyimpangan. Bentuk keterlibatan yaitu dengan pemberian aktivitas-aktivitas sosial yang positif dengan dilakukan bersama-sama dengan keluarga maupun masyarakat juga penting dilakukan untuk mengikat status remaja. Aktivitas sosial tersebut misalnya dengan memberikan kegiatan organisasi seperti Karang Taruna dan lain sebagainya, sehingga mereka benar-benar merasa keterlibatan mereka ada dalam suatu kelompok. Apabila ketiga ikatan ini sudah dilaksanakan, maka dengan sendirinya remaja akan memiliki kepercayaan. Kepercayaan remaja terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Tetapi bila remaja tidak mematuhi norma-norma, maka lebih besar kemungkinan melakukan pelanggaran. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.